Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rancangan rumah dua lantai dengan konsep mixed use building. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Regi Albani, NPM 1981414, mahasiswa Arsitektur angkatan 2019, Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing, Ibu Yunita Safitri Rambe STMT dan Ibu Sari Desi MI Simbolon STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses dalam Studio Perancangan Arsitektur 2. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama adalah analisa pengguna atau penghuni rumah, yaitu menganalisa dan mendata terhadap pengguna atau penghuni yang akan menghuni rumah tersebut. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan kebutuhan ruang dan juga menentukan jumlah ruang. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat terdapat penghuni yang terdiri dari ayah yang berprofesi sebagai seorang seniman dan pengrajin kayu, ibu sebagai seorang ibu rumah tangga, kakak dan adik sebagai mahasiswa. Analisa terhadap penghuni selain berisi mengenai data diri penghuni, juga berisi mengenai aktivitas penghuni. Hal tersebut untuk membantu dalam menentukan kebutuhan ruang. Analisa kebutuhan ruang, yaitu menganalisa serta menentukan kebutuhan ruang terhadap para penghuni rumah. Kebutuhan ruang didapat berdasarkan kegiatan sehari-hari penghuni, juga menyertakan kebutuhan ruang terhadap tempat usaha. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan jumlah ruang dan juga menentukan zona ruang. Pada analisa ini, terdapat data mengenai aktivitas para penghuni, yang nantinya akan menentukan ruangan yang dibutuhkan dalam menampung aktivitas tersebut. Analisa besaran ruang, yaitu menganalisa dan mendata besaran minimal setiap ruang yang ada, dan dalam menentukan besaran ruang, haruslah memperhitungkan sirkulasi pada ruang. Tujuan analisa ini adalah untuk menentukan besaran ruang yang diperlukan dan menentukan besaran ruang dengan memperhitungkan sirkulasi. Pada analisa besaran ruang, perlu diperhatikan sirkulasi dan juga properti yang ada pada ruangan sehingga dapat menciptakan ruangan yang nyaman. Analisa persyaratan dan hubungan ruang, yaitu menganalisa dan mendata persyaratan yang dibutuhkan setiap ruang, serta menganalisa hubungan antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan persyaratan ruang yang dibutuhkan, menciptakan ruang dengan persyaratan optimal, menentukan hubungan antar satu ruang dengan ruang lain, dan menentukan gambar letak ruang. Pada analisa persyaratan dan hubungan ruang, dapat kita lihat apa saja persyaratan yang dibutuhkan suatu ruang, sehingga dapat mengoptimalkan kenyamanan yang ada pada ruang tersebut. Pada hubungan ruang, yaitu menentukan apakah ruang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan langsung, hubungan tidak langsung, atau tidak berhubungan. Seperti inilah gambaran dari hubungan ruang, yaitu hubungan langsung, hubungan tidak langsung, maupun tidak berhubungan. Selanjutnya area grouping, yaitu melakukan pengelompokan ruang yang sudah mulai terbentuk dalam bentuk diagram bubble. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan area pada setiap ruang, menentukan tingkat privasi setiap ruang, dan menentukan hubungan antar satu ruang dengan ruang lainnya. Di sini dapat kita lihat bagaimana menentukan area grouping berdasarkan dari tingkat keprivasiannya, mulai dari public, semi-public, private, dan juga service. Organisasi ruang.
Memiliki kesamaan dengan area grouping, yaitu melakukan organisasi ruang yang sudah mulai terbentuk, namun dengan bentuk yang lebih sistematis. Tujuan dari analisa ini adalah untuk menentukan gambaran letak setiap ruang dan menciptakan sirkulasi dan akses antar ruang. Seperti inilah bentuk dari organisasi ruang. Konsep massa bangunan, yaitu bentuk gambaran dari transformasi bentuk dasar arsitektur menuju gambaran konsep massa bangunan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk melihat transformasi bentuk dan menentukan bentuk dasar arsitektur dan konsep massa bangunan. Dapat kita lihat bagaimana bentuk dasar arsitektur mengalami transformasi bentuk sehingga menghasilkan gambaran terhadap konsep massa bangunan. Pola tata massa bangunan, yaitu bentuk gambaran dari pola transformasi bentuk dengan zoning tapak yang telah ditentukan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk transformasi bentuk dan menentukan penzoningan tapak dan ruang dalam bentuk 3 dimensi. Seperti inilah bentuk dari pola tata massa bangunan. Analisa tapak, yaitu melakukan analisa terhadap tapak, serta memberikan responsi terhadap setiap poin analisa. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan data tentang tapak dan memberikan respon pada setiap poin analisa. Dapat dilihat analisa tapak mencakup lokasi, luasan, dan batasan. Analisa klimatologi, yaitu melakukan analisa terhadap kondisi tapak yang berkenaan dengan matahari, angin, maupun curah hujan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan data tentang klimatologi pada tapak dan memberikan responsi pada setiap poin analisa. Analisa ini memuat data mengenai putaran matahari mulai dari pagi hingga sore, ada juga hembusan angin dan juga meliputi responsinya. Analisa sarana, prasarana, dan view, yaitu melakukan analisa dan pendataan terhadap sarana prasarana atau fasilitas umum yang ada di sekitar tapak. Juga menganalisa view pada tapak dari 4 arah mata angin utama, yaitu timur, selatan, barat, dan utara. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan data tentang sarana prasarana, menganalisa view pada tapak, dan memberikan respon pada setiap poin analisa. Seperti inilah bentuk dari analisa sarana prasarana dan juga view. Analisa vegetasi, yaitu melakukan analisa dan pendataan terhadap sebaran vegetasi yang ada di sekitar tapak, serta melakukan perencanaan terhadap vegetasi yang dibutuhkan. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan data tentang sebaran vegetasi, menentukan vegetasi tambahan, dan memberikan respon pada setiap poin analisa. Seperti inilah bentuk analisa dan respon terhadap vegetasi. Analisa kebisingan, yaitu melakukan analisa dan pendataan terhadap tingkat kebisingan yang ada pada tapak dari berbagai arah. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mendapatkan data tentang tingkat kebisingan dan memberikan respon pada setiap poin analisa. Seperti inilah bentuk dari analisa dan responsi terhadap kebisingan. Konsep desain tapak, yaitu gambaran konsep desain pada tapak yang meliputi konsep sirkulasi, konsep vegetasi, dan konsep entrance. Tujuan dari analisa ini adalah untuk melakukan konsep desain pada tapak. Seperti inilah bentuk dari konsep desain tapak. Dan yang terakhir adalah penggambaran gambar kerja, yaitu melakukan penggambaran setiap yang menjadi bagian dari gambar kerja, seperti denah yang meliputi denah lantai 1 dan 2, side plane, tampak, potongan, dan detail arsitektur. Penggambaran dilakukan dengan maksimal menggunakan standar penggambaran yang baik dan benar. Seperti inilah penggambaran denah lantai 1.
penggambaran denah lantai 2, penggambaran side plan, penggambaran tampak depan dan belakang, penggambaran tampak samping kanan dan kiri, penggambaran potongan A dan B, dan detail arsitektur. Berikut adalah gambar perspektif dari desain rumah tinggal. Demikianlah presentasi singkat Studio Perancangan Arsitektur. Semoga dapat menjadi ilmu dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.